Kalian adalah perawat yang ingin kerja di Jepang. Pasti semuanya ingin cepat-cepat untuk sampai di Jepang. Tapi saran saya sebelum ke Jepang, kalian harus tahu dulu, kalian harus cari tahu yang benar bahwa di Jepang itu nanti jadi apa. Oke? Ini adalah pengalaman pribadi waktu itu pada saat saya melamar ke Jepang melalui Depkes. Itu kan ada lowongan pekerjaan perawat gitu. Dan saya tuh nggak tahu kalau misalnya di sini itu ada dua macam pekerjaan perawat. Yang pertama itu adalah care worker dan yang kedua adalah perawat. Karena saya nggak tahu, jadi saya waktu itu masukin lamaran dan hanya berpikir bahwa ya udah deh, yang mana aja juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa nyampe ke Jepang. Jadi pemikiran saya cuman itu dulu. Intinya pengen nyampe di Jepang cepet-cepet. Nggak mikir gue nanti jadi perawat apa, mau jadi kerjanya nanti gimana. Intinya bisa nyampe di Jepang. Itu adalah pikiran saya dulu. Karena memang nggak ada yang ngasih tahu gitu perbedaannya apa sih kalau misalnya kita milihnya care worker atau milihnya yang perawatnya gitu. Kalau misalnya dari segi kalau misalnya dengar kata care worker sih pasti udah tahu ya perbedaannya apa. Cuman waktu itu kan di lamarannya itu hanya kayak ada tulisannya Kangoshi dan Kaigo Fukushishi, dan dua-duanya kan harus lulusan perawat gitu. Jadi pikiran saya dulu itu ya udah toh sama-sama perawat, apa bedanya gitu kan ya. Nah, waktu itu saya bawa dua lamaran ke Depkes. Jadi yang satu itu berkas untuk Kangoshinya atau perawatnya, yang kedua itu untuk berkas care workernya yaitu Kaigo Fukushishi-nya. Karena saya ya udah pasrah aja, maksudnya yang mana aja gitu, menurut saya yang mana yang cepet. Intinya udah pengen nyobain kerja di Jepang tuh seperti apa gitu. Tapi pada saat sampai di Depkesnya, petugasnya yang kebetulan waktu itu menerima saya itu menyarankan kalau misalnya lebih baik kamu ngambilnya perawat kalau memang kamu sudah punya pengalaman kerja. Karena kalau misalnya nggak punya pengalaman kerja tetap bisa ke Jepang, tapi ngambilnya Kaigo Fukushishi. Dan waktu itu memang saya belum punya STR, itu masalahnya. Karena syaratnya itu kalau misalnya mau ngambil yang perawat kita harus punya STR. Kalau misalnya pengalaman kan memang saya sudah pernah kerja di rumah sakit sebelumnya. Jadi kalau pengalaman sudah punya, cuman STR waktu itu memang kalian tahu sendirilah kalau namanya ngurus STR itu makan waktu sekian lama untuk bisa dapet sertifikatnya itu kan. Sebenarnya saya udah ngurus STR saat itu, cuman belum keluar STR-nya. Akhirnya saya bilang sama mereka kalau misalnya saya memang lagi urus tapi belum keluar. Nah, mereka bilang nanti kita bantu untuk dipercepat penyelesaian STR-nya. Dan akhirnya ya udah, saya akhirnya jadinya melamar sebagai perawatnya. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini maksudnya teman-teman yang misalnya sudah berniat untuk bekerja di Jepang, lebih baik tahu dulu kalian itu maunya jadi apa gitu. Kalau misalnya baru fresh graduate, kalian baru lulus banget dan udah pengen banget kerja di Jepang, ya berarti kalian ngambilnya yang care worker. Tapi saran saya kalau misalnya yang sudah punya pengalaman kerja, tapi kalian mungkin bermasalah dengan STR atau mungkin ada yang lain gitu, sebaiknya kalian itu bicarakan ke bagian Departemen Kesehatannya atau BNP2TKI tempat kalian memasukkan berkas kalian. Kan sayang gitu kalau misalnya udah punya pengalaman kerja tapi ngambilnya care worker gitu. Tapi kalau misalnya yang memang fresh graduate kan belum punya pengalaman kerja, belum punya STR, nah itu mau nggak mau nggak ada pilihan lain kecuali yang jadi care workernya. Nah, maksud saya jangan sampai kayak saya karena nggak tahu, padahal saya sudah punya pengalaman kerja, tapi karena memang waktu itu ya pengennya udah deh, pokoknya pengennya udah pengen lihat Jepang gitu, jadinya pengen buru-buru aja gitu, terserah mau jadi apa. Tapi di sini bukan maksudnya kalau care worker itu nggak bagus, enggak. Kalau dari segi gaji itu sama aja, karena itu gaji tergantung dengan tempat di mana kita bekerja, tergantung perusahaannya mereka ngasih kita gaji berapa gitu. Nah, maksud saya kalau misalnya teman-teman memang berniat untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari di waktu di kuliah dulu gitu, kuliah di keperawatan, nah itu sebaiknya kalian ngambilnya perawatnya gitu. Jadi kalau misalnya
care worker kan kita nggak bisa jadi perawatnya di sini, kita memang jadinya care worker gitu, dan ujiannya juga beda gitu. Nah kalau misalnya memang alasannya seperti itu, kalau misalnya udah pengen ya udah nggak perlu pengalaman kerja, gue pengennya cepet-cepet ke Jepang, nah itu juga nggak masalah. Kalau misalnya pengennya jadinya perawat, berarti kalian harus kerja dulu 2 tahun gitu, 2 tahun sebelum memasukkan lamaran ke program pemerintah yaitu IPA gitu. Kalau misalnya ya udah nggak perlu, toh gue juga di Jepang cuman sebentar, habis itu pulang ngumpulin duit, ya udah nggak masalah. Kalau nggak terlalu mikirin yang namanya mau jadi perawatnya ya berarti ngambil care worker itu sangat disarankan gitu. Jadi itu aja maksudnya untuk pengetahuan teman-teman yang mungkin berencana untuk ke Jepang, bahwa itu tuh ada 2 pilihan dan itulah perbedaannya gitu. Kalau misalnya yang jadi perawat, nanti kalau misalnya udah lulus ujian nasionalnya di Jepang, kita bisa terjun langsung ke rumah sakit. Kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmu keperawatan kita di rumah sakit, di panti jompo juga bisa jadi perawatnya, di daycare, dimanapun yang membutuhkan perawat. Kalau misalnya kita nggak punya pengalaman kerja atau STR dan kita ngambilnya care worker, kita juga sama, bisa kerja di rumah sakit, bisa kerja di panti jompo, bisa kerja di daycare gitu. Tempat kerjanya sama, bedanya itu aja, bedanya pekerjaannya aja. Kalau misalnya yang care worker nggak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perawat, seperti kayak misalnya ngasih obat mungkin, ngasih suntikan, infus, segala macam. Itu nggak bisa dilakukan oleh care worker, hanya boleh dilakukan oleh perawat. Itu pun kalau sudah lulus keperawatan, lulus jungkang atau lulus ujian nasionalnya negara Jepang. Dan juga di beberapa rumah sakit itu ada perbedaan pekerjaannya, tapi tergantung rumah sakitnya lagi gitu. Dulu tempat saya magang waktu masih belajar di IPA, itu yang pekerjaan jungkang dengan yang perawat nasionalnya itu sama pekerjaannya. Bedanya cuman kalau misalnya jungkang dia nggak bisa jadi kayak ketua tim atau leader gitu-gitu, itu nggak bisa. Mereka hanya bisa jadi anggota tim gitu. Tapi kalau misalnya pekerjaan kayak prakteknya sehari-hari itu nggak ada bedanya, tetap aja sama, dan gajinya memang agak beda sedikit gitu kalau misalnya yang jungkang dengan yang lulus ujian nasionalnya gitu. Kalau misalnya masalah jungkang ataupun nasionalnya itu kan nanti di sini baru pikirkan gitu, mana yang kemampuan kita di mana. Seperti saya kan kemampuannya hanya jungkang, ini masih belajar untuk namanya ujian nasionalnya gitu. Tapi maksudnya kalau sebelum kesini itu harus tahu dulu nih supaya nggak kaget gitu. Karena ada beberapa teman saya yang nyesel gitu, tahu gitu saya nggak ngelamarnya jadi care worker. Mereka pikir tuh sama, kalau misalnya kita udah ujian lulus kita jatuhnya jadi perawat gitu. Ternyata beda gitu, beda pekerjaannya, ujiannya juga beda, jadi ada penyesalan gitu. Karena ada juga yang misalnya milih perawat nyesel gitu, kalau jadi perawat lama, udah itu belajarnya susah gitu, ujiannya susah gitu kan. Ujian mulu tiap tahun kalau perawatnya. Kalau misalnya care worker kan 3 tahun baru ujian gitu. Jadi memang ada pilihan, tergantung kitanya lagi, kita maunya apa. Jadi ya itu tadi, jangan sampai kita salah pilih, jangan sampai kita nggak tahu kita nantinya mau gimana, kita nantinya jadi apa gitu. Jadi kalau udah nyampe sini kan udah tahu, udah enak, jadi nggak ada namanya shock, nggak ada namanya kaget gitu kan ya. Jangan sampai ada penyesalan. Tapi kalau misalnya memang udah tahu misalnya kalau misalnya care worker ya begini, perawat ya begini, tapi tetap milihnya perawat, tetap milihnya care worker gitu, itu kan udah istilahnya kita udah tahu gitu, nggak kaget lagi. Oke, terima kasih sudah nonton, semoga sukses teman-teman yang mungkin lagi melamar, atau mungkin yang sedang dalam pelatihan, atau mungkin yang udah di Jepang sedang dalam pelatihan. Salam sukses selalu dan semangat.